7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan asisten manajer, staf personalia, dan pengawas penagih pinjaman di kantor pinjaman online ilegal. Sementara 79 orang yang sebelumnya ditangkap polisi telah dipulangkan ke Yogyakarta. Ke-79 orang itu berstatus sebagai saksi. Krimsus Polda Jabar untuk update sudah menetapkan 6 orang tersangka lainnya lagi selain dari yang kemarin sudah kita tetapkan 1 orang. Adapun peranan-peranan dari masing-masing yaitu ada yang sebagai pengawas, kemudian juga ada yang melakukan perekrutan dan juga sebagai IT support, ya sebagai IT support pelaksanaan ataupun mekanisme mereka dalam bekerja seperti itu. Sampai dengan saat ini jadi sudah kita tetapkan ada 7 orang tersangka terkait dengan desk kolektor ini. Informasi lebih lengkap kita sapa jurnalis Kompas TV Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Reza, saat ini ada 7 orang telah ditetapkan tersangka sebagai kasus pinjaman online ilegal. Dan saat ini apa saja yang telah didapat dari keterangan para tersangka? Ya, baik Juno dan juga saudara, keterangan-keterangan yang didapatkan oleh pihak kepolisian dari 7 orang tersangka yang sudah ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Jawa Barat ini, yang diantaranya adalah asisten manajer, kemudian ada 2 orang HRD, 1 orang IT support, kemudian ada 1 orang desk collector dan juga 2 orang pengawas desk collector. Keterangan-keterangan yang didapatkan diantaranya ini terutama dari HRD. Ketika HRD ini melakukan perekrutan kepada pelamar yang melamar pekerjaan ke perusahaan pinjaman online ilegal tersebut, ini awalnya ditawari untuk sebagai call center begitu, bukan sebagai desk collector. Namun nyatanya ketika masuk kerja, ketika awal bekerja ini pelamar yang baru diterima bekerja ini ditempatkan sebagai desk collector, bukan sebagai call center, dan tugasnya adalah untuk melakukan penagihan begitu kepada nasabah yang meminjam uang di pinjaman online ilegal tersebut. Kemudian keterangan-keterangan lainnya yang didapatkan adalah ini jumlah uang yang dipinjam oleh nasabah ini tidak sesuai yang diterima oleh nasabah. Misalnya korban yang melapor ke Polda Jawa Barat ini yang berinisial TM meminjam uang sebesar Rp1.600.000. Namun yang diterima oleh nasabah ini hanya Rp1.000.000 saja begitu, tidak sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Kemudian keterangan-keterangan lainnya yang didapatkan oleh pihak kepolisian ini adalah bahwa penagih atau desk collector ini melakukan penagihan kepada nasabah ini harus melakukan dengan adanya ancaman atau peneroran. Ini merupakan perintah langsung dari atasan bahwa ketika saat melakukan penagihan, desk collector ini diminta untuk melakukan ancaman begitu atau teror kepada peminjam begitu, sehingga dengan harapan bahwa peminjam ini dapat mengembalikan uang dengan lebih cepat begitu, dan juga dengan keterlambatan bunganya begitu, Juno. Reza, ini untuk desk kolektor adalah melakukan upaya penagihan yang dilakukan oleh kantor pinjaman online ilegal ini. Lalu saat ini bagaimana penyelidikan, apa saja yang saat ini sedang didalami? Apakah ada dugaan juga terkait dengan jaringan ataupun tersangka lainnya dari pinjaman online ilegal ini? Hingga saat ini Juno, memang kepolisian masih terus melakukan pengembangan terkait kasus ini begitu. Fokusnya adalah melihat atau mencari atau melihat seperti apa bentuk ancaman dari penagih kepada nasabah ini. Polisi masih terus melakukan pengembangan hal tersebut. Kemudian polisi juga terus mengembangkan siapa pemilik dari pinjaman online tersebut begitu. Hingga saat ini memang pemilik tersebut belum ditangkap oleh pihak kepolisian, dan kepolisian masih terus melakukan pencarian. Jika nantinya pemilik ini sudah ditangkap, nantinya kasus ini bisa lebih dikembangkan, terutama dalam mencari data-data yang didapatkan oleh pihak pinjaman online ini dari mana begitu. Kemudian yang bisa disampaikan juga bahwa si desk collector ini setiap bulannya ini mendapatkan upah sebesar Rp2.100.000
hingga Rp3.100.000 begitu. Ini setiap debt collector ini berbeda-beda tergantung target yang didapatkan oleh debt collector begitu. Karena setiap harinya atasan ini kepada debt collector ini harus menagih hutang kepada 15 orang atau 20 orang setiap harinya begitu. Kemudian dari 86 yang ditangkap kemarin di kawasan Yogyakarta begitu dan dibawa ke Polda Jawa Barat, dan sudah ditetapkan 7 orang tersangka dan juga sementara itu 79 orang lainnya ini sudah dipulangkan kembali ke Yogyakarta begitu. Namun 79 orang yang dikembalikan atau dipulangkan ke Yogyakarta ini wajib lapor dan statusnya saat ini adalah masih sebagai saksi. Juno. Saat ini menjadi tantangan berat bagi pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pemilik dari kantor pinjaman online ilegal ini yang telah meresahkan masyarakat. Terima kasih rekan Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat.